Assalamualaikum. Ya, tunggu sebentar. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Ananda. Baik Bu, terima kasih. Nyamannya duduk di sini atau di mana? Di sini saja Bu. Ya, baik. Kalau Ibu boleh tahu Ananda dengan siapa? Saya Tita Aulia. Sebelumnya Ananda sudah pernah kenal dengan Ibu? Belum. Di sini Ibu perkenalkan diri dulu ya. Ibu Elisa Prandes, biasanya dipanggil Ibu Elisa. Kalau Ibu boleh tahu apa ya tujuan Anda ke sini? Saya ingin konseling dan meminta nasihatnya Bu. Di sini Ibu tidak dapat memberi nasihat, tapi marilah kita cari jalan keluar masalah Anda bersama-sama. Kalau Ibu boleh tahu apa ya masalah Anda? Di sini saya memiliki 3 permasalahan, yaitu 1 masalah pertemanan, 2 masalah percintaan, dan 3 broken home. Dapat Ibu simpulkan Anda mempunyai 3 masalah ya? Iya. Di antara 3 masalah ini apa yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu? Masalah pertemanan. Gimana ya dalam pertemanan Anda itu? Dalam pertemanan di kampus itu sangat sulit bagi saya Bu. Soalnya orang tuh sudah seperti bergeng-geng di dalamnya. Dan saya yang ingin berteman dengan semua orang itu agak terbatas jadinya Bu. Soalnya orang tuh sudah bergeng-geng di dalamnya. Apakah Anda pernah memasuki dalam pertemanan itu? Pernah, waktu itu saya memasuki geng, anggap saja namanya si A. Dulu pas awal kuliah saya ingin berteman dengan mereka, tapi ternyata mereka sudah memiliki grup dan tidak ingin menambah pertemanan lagi, kata mereka. Katanya begini, kakak kami sudah penuh dan tidak bisa ditambah lagi. Apakah Anda bicaranya dengan baik-baik atau langsung aja? Waktu itu saya berbicara dengan baik-baik dan mengajak pergi ke kampus bareng. Akhirnya saya udah capek nunggunya di gerbang, ternyata dia sudah berada di dalam kelas. Dan semenjak saat itu, saya tidak ingin lagi berteman sama orang itu. Terus, apa yang membuat Anda... Saya merasa sendiri dan tidak memiliki teman di kelas, soalnya orang itu sudah bergeng-geng. Dan ingin berteman dengan orang itu kayaknya susah karena orang itu sudah menutup akses untuk berteman sama mereka. Terus di kampus itu, apakah Anda mempunyai teman atau cuman sendiri aja? Awal kuliah 1 minggu saya sendiri aja, tidak memiliki teman, karena waktu itu pernah saya chat teman kelas saya yang sakit tuh, saya chat dia, katanya dia sakit dan waktu itu dia mau berteman sama saya, dan semenjak dia masuk kuliah, sama dia saya cocok berteman, kami berdua, dan sama itu saja saya berteman sampai sekarang. Enggak adakah Anda berniat untuk bertambah pertemanan atau pengalaman dengan teman-teman yang lain? Saya ingin menambah teman, tapi orang itu yang tidak mau berteman dengan saya, dan saya tidak tahu alasan mereka itu apa. Sebelumnya Anda pernah buat kesalahan kepada orang itu? Enggak, soalnya saya nggak pernah kenal sama orang itu, dan awal perkenalan saya mengajak untuk berteman, kayaknya dia menutup akses untuk berteman sama dia karena gengnya sudah penuh. Dan menurut saya pertemanan di kampus itu sangat agak apa ya, kayak susah untuk berteman sama di kampus itu karena orang tuh sudah membuat geng-gengnya, sudah berkelompok-kelompok. Sampai sekarang Anda mengalami seperti itu? Iya, soalnya sampai sekarang kawan kelas saya itu masih mengalami, di kelas saya itu masih bergeng-geng. Sebelumnya Anda pernah belajar bersama kelompok atau bermain bersama teman-teman kelas? Waktu semester 1 dan 2 kami tidak pernah seperti itu karena orang tuh menutup akses, tapi pas di semester 3 kemarin karena melihat hasil nilai mungkin ya, karena mungkin saya sama teman saya itu rajin bikin tugas, jadi orang tuh kayak memanfaatkan kami dengan tugas. Jadi semester sekarang udah mulai sedikit-sedikit udah mulai dia membuka akses untuk berteman sama dia. Tapi di semester 1-2 emang aksesnya tuh ditutup dan tidak mau dimasuki oleh orang lain. Mungkin sekarang udah mulai pecah-pecah tuh geng-gengnya. Apa yang menyebabnya dia mau mendekat dengan Anda? Atau Anda yang dulu mendekat dengan dia? Mereka yang awalnya berdekat sama kami berdua karena kami tuh rajin bikin tugas. Jadi mereka tuh kayak ingin nyantek tugas sama kami.
Apakah pernah Ananda buat mengajak dia untuk buat tugas bareng atau gimana? Karena pas ujian kemarin kami mengerjakan tugas bareng. Jadi sekarang kalian udah berteman balik. Udah berteman tapi geng-gengan tuh tetap, tapi alhamdulillah sekarang tuh udah mulai membuat akses. Nah, jadi kesimpulannya Nanda sekarang udah udah membaik ya kelasnya, Udah. sudah berteman balik. Dan sekarang ibu sarankan nggak usah lah main geng-gengan, jadi sama aja teman tuh semuanya, berteman dengan semuanya. Kalau ada teman yang kesusahan dalam tugas dibantu. Selanjutnya ada lagi yang akan kita bahas, Masalah percintaan saya, Bu. gimana ya percintaannya Nanda? Cowok saya itu tergolong cowok yang sangat cuek dan tidak perhatian sama saya, Bu. Apa yang membuat Anda yang bisa sama dia? Membuat saya sama dia tuh awalnya kami tidak tahu, Bu, dia dapat nomor saya dari mana, dan saya sering diteleponnya terus, dan karena itu saya nyaman mungkin. Jadi semenjak itulah kami sering teleponan, dia mengisi waktu senggang saya, tapi di baliknya itu dia tuh tergolong cowok yang sangat cuek. Apa yang membuat Anda tertarik dengan dia? Karena dia itu sangat perhatian sama saya, Bu. Tapi Anda tadi membilangnya dia cuek. Iya, dia cuek. Dia tidak pernah mempost foto saya, Bu. Oh, di sini dia tidak pernah mempost foto Anda. Iya. Gimana cara mengatasi percintaan Anda tersebut? Saya tidak tahu, Bu, soalnya kan karena dia perhatian, tapi di balik perhatian dia tuh dia sangat kayak tidak menghargai perasaan saya, Bu. Contohnya misalkan waktu saya ulang tahun dia bilangnya happy birthday wanita terbangsat kalian sama saya, Bu. Pas dia ulang tahun saya kasih dia kalimat-kalimat yang romantis banget, sampai saya tuh begadang jam 12, tapi di saat dia nggak online, di saat dia online dia balas chat saya sama kata lebay 5 huruf, Bu. Lebay. Hati saya sakit, Bu, sakit. Ya, dulu ibu juga pernah mengalami seperti itu, tapi ibu coba mengatasinya seperti ini. Ibu bilang sama dia gimana hubungan ini, atau seperti ini atau gimana, atau akhiri aja. Tapi dia udah bilang dia akan berubah untuk kedepannya lagi. Coba Anda bilang baik-baik sama dia, apakah dia mau seperti ini atau gimana? Saya tidak pernah membilang seperti itu, Bu, tapi kayak di balik dia yang cuek gitu, dia perhatian sama saya, tapi dia tidak bisa menghargai perasaan saya. Saya udah pacaran lama sama dia, Bu. Saya pun pernah lost kontak 1 tahun sama dia. Apa yang membuat kalian lost kontak itu? Karena ada suatu masalah mungkin dulu waktu saya SMA, saya pun udah lupa masalahnya apa. Itu penyebabnya awalnya lost kontak, nggak chattingan. Saya masih tahan nggak chattingan sehari 2 hari, tetapi di situ saya dibuat gamon dan saya tidak bisa lupa karena dia pacar pertama saya juga kan, Bu. Jadi agak susah. Jadi lost kontaknya berlanjut sampai saya masuk kuliah. Apa yang bisa membuat Anda menerima dia kembali? Nah, jadi waktu itu saya ditolong oleh temannya karena saya masih merasa gamon, Bu, nggak bisa untuk membuka hati untuk pria lain. Di sini ibu tanya, apa yang membuat Anda gamon dengan dia? Apakah Anda sebelumnya sudah pernah bertemu atau dia pernah mengasih sesuatu kepada Anda? Itu masalahnya, Bu. Saya belum pernah bertemu sama dia. Kami pun pacaran virtualnya, Bu. Apa yang membuat Anda gamon? Mungkin karena saya awal kenal cowok itu hanya dia, Bu. Saya dulu orangnya bodoh amat, tidak suka cowok gitu, Bu. Karena dia orang pertama yang saya suka. Jadi apa yang membuat Anda balik dengan dia? Karena saya ditolong oleh kawannya. Katanya gini, saya sering di telepon kawan cowok saya, gini katanya, sampai-sampai karena kawannya itu mungkin suka sama saya pun ditembaknya 3 kali saya tolak, Bu, karena dia kan kawan dekat mantan saya dulu. Itu pun aku digantung kan, Bu, saya digantung, nggak tahu kejelasan, tak putus tak gimana. Itu pun yang membuat hati saya sakit. Walaupun waktu itu saya diputuskan pas lost kontak, mungkin saya tidak segaman itu, tapi masalahnya di situ saya tidak diputuskan dan tidak ada perkataan apapun. Dan kawan cowok saya itu
Pas waktu itu pas saya lost kontak, saya sering di teleponnya. Kalau saya jahat mungkin saya terima aja Bu, kata orang kan. Ah, Cara menyakiti cowok tuh mungkin dengan pacari kawan terdekatnya. Tapi saya tidak sejahat itu Bu untuk membalas dendamnya, dan saya pun masih sayang sama dia karena dia pacar pertama saya. Jadi yang membuat kami balikan kemarin tuh saya ditolong oleh kawannya, dibilangnya gitu, nggak kangen sama dia katanya, ngapain nanya gitu, waktu itu masih telepon sama saya kawannya itu. Jadi pas malamnya saya langsung di PK-nya Bu, langsung saya balas, dan di situ saya langsung diteleponnya, dan di saat situlah kami mulai lagi bercerita masa lalu. Dan saat itulah setelah 1 bulan kemudian kami baikan lagi, tapi nggak ada kata balikannya Bu Terus berjalan sampai sekarang. Eh, di sini Anda sudah pernah ketemu dengan dia? Sudah, pas kemarin bulan berapa ya saya ketemu sama dia, pas bulan 4 kemarin saya bertemu sama dia. Jadi Anda pacaran selama ini cuman bertemu 1 kali atau terus menerus? 1 kali Bu, 1 kali, dan akhirnya kami LDR lagi. Emangnya dia jauh dari kamu? Jauh Bu, kalau dari sini ke tempat dia mungkin 6-8 jam juga. Oh, jauh ya. Iya. Di sini apa yang membuat Anda bertahan? Saya bertahan yaitu mungkin hanya dia yang bisa memahami diri saya, dan hanya saya yang bisa memahami diri dia. Jadi Bu, cowok saya tuh misalkan saya ingin meminta solusinya begini. Misalkan kalau cowok saya tuh bertengkar sama saya, dia tuh tidak mau menyelesaikan masalahnya, dan besoknya tuh seolah-olah tidak terjadi masalah. Jadi bagaimana Bu? Jadi Anda tuh malamnya bertengkar dan Paginya baikkan lagi. Jadi tidak ada penyelesaian dari masalah itu, tapi di hati saya masih mengganjal masalah apakah itu. pernah Anda bilang seperti itu? Gimana permasalahan kita? Saya pernah bertanya seperti itu, tapi dijawabnya masih ada hari esok untuk menyelesaikan, sekarang tidur katanya. Terus besoknya lagi Nggak ngapain ada, kalian? nggak ada. Kayak udah gitu aja. Kamu juga menganggap masalah itu selesai? Iya, tapi kayak masih menjanggal di hati saya. Pernahkah Anda bilang apa yang Anda rasakan kepada dia? Tidak Bu, soalnya saya ini orangnya suka mendam. Lebih baik Anda tuh bilang secara baik-baik kepada dia apa yang Anda rasakan, dan gimana perasaan Anda, biar dia tahu juga apa yang Anda rasakan. Kalau diam kan dia juga nggak tahu. Terus di sini gimana kecuekan dia? Cuekan dia kayak dia tuh misalkan saya pergi sama siapa dia nggak peduli Bu, pergi kemanapun saya dia nggak peduli, tapi dia kelebihan dia tuh hanya perhatian, dan dia mengerti diri saya. Kalau Ibu boleh tahu ya, dengan cerita Anda, di mana letak perhatian dia dan pengertian dia kepada Anda? Dia selalu mengingatkan tugas saya, makan saya, dan dia selalu menemani saya kalau bikin tugas. Jadi kalau saya curhat tuh dia kayak mendengarkan dan mengasih saran, walaupun dia sering menghibur saya kalau saya lagi sedih. Tapi kamu bilang tadi dia tuh Iya, dia cuek. Dia nggak mengerti diri saya Bu. ya, terus ini gimana ya? Ya, saya pun agak bingung sama cowok saya tuh Bu. Dapat Ibu apa? Karena permasalahan Anda dengan pasangan ini, mungkin Anda di sini tuh terbuka nggak sebelumnya dengan pasangan Anda? Tidak, dia pun tidak terbuka sama saya apapun masalahnya. Coba dulu Anda terbuka dulu dengan permasalahan Anda, dan Anda pun pernah bilang nggak kalau pergi kemana-mana tuh sama dia, dengan siapa? Tidak. Saya kalau pergi, kadang pergi aja, kalau udah sampai di tempat itu baru saya bilang. Sebelumnya Anda tuh harus bilang dulu, dan Anda mulai terbuka dulu kepada pasangan Anda, biar dia juga terbuka kepada Anda. Sejauh ini keseling kita apa yang dapat Anda simpulkan? Di sini Ibu dulu pernah juga sih mempunyai teman dekat seperti itu, juga cuek kepada Ibu, dan akhirnya Ibu tidak jadi dengan dia. Sepertinya gini, dia tuh cuman nggak ada feedback baliknya kepada Ibu. Ibu perhatian kepada dia, dia cuman jawabnya cuman 1 kata 2 kata, dan Ibu pun akhirnya mulai
mulai jenuh dengan hubungan ini. Terus kelamaan dia tuh mungkin dia tuh PK dengan keadaannya, dan dia tuh berubah seketika. Di sini apa yang dapat Anda simpulkan? Mungkin untuk kedepannya dalam hubungan saya harus lebih terbuka sama cowok saya, dan saya harus pergi kemana-mana harus ngabarin. Mungkin itu saja. Untuk lebih kecuekannya, mungkin saya harus lebih antusias untuk ngecek dia dan untuk mencairkan SS yang ada di tubuh dia. Ya, supaya dia itu lebih kepada Anda dekat. Selanjutnya apakah ada lagi yang kita bahas atau selesai? Masih ada satu lagi, Bu. Tentang apa? Broken home. Coba ceritakan gimana itu bisa terjadi. Kami sekeluarga tidak tahu bagaimana itu pun terjadi. Waktu itu keluarga saya memiliki krisis ekonomi. Di saat itu kami habis-habisan karena abang saya habis kecelakaan, dan pada saat itu semua tanah itu dijual untuk biaya pengobatan abang saya. Dan di saat abang saya udah mulai sembuh, di saat itu ayah saya pergi merantau untuk biaya ekonomi keluarga kami. Dan pada saat itu ada duit yang ditinggalkan, mungkin sekitar 15 entah 10 lagi, saya pun tuh tidak tahu lebih jelasnya bagaimana. Dan waktu itu ayah saya tuh meminta ibu saya untuk pergi ke tempat dia, dan pada saat itu umi saya tidak mau karena pada saat itu saya disuruhnya sekolah ke kampung dia, sedangkan abang saya masih sakit-sakitan di rumah. Dan pada saat itu ibu saya tidak mau pergi, saya pun tidak mau pindah sekolah karena saya udah banyak teman di sini. Ya. Dan lama-lama waktu itu awalnya masih komunikasi. Saya pun waktu itu memantau lewat Facebook. Saya waktu itu belum punya HP, dan saya memantau itu lewat Facebook teman saya. Saya udah mulai curiga. Saya bilang sama ibu saya, tetapi ibu saya pun tidak percaya. Kakak sepupu saya pun sudah bilang sama ibu saya pun tidak percaya. Pada saat itu duit yang masih tertinggal sekitar 10 entah 15 ini lagi, disuruhnya untuk membuat pondasi rumah. Dan ibu saya mau karena dia masih ingin bersuami. Tetapi naas di saat pondasi rumah itu selesai, tahu-tahu dia sudah punya istri baru. Dari mana kalian tahu dia punya istri baru? Kami memantau lihat Facebooknya, dan ibu saya sudah menanya langsung sama dia, dan ternyata itu benar, bukan mitos. Jadi ibu Anda menerima ayah Anda punya istri lagi atau gimana? Ibu saya sebenarnya tidak menerima. Di saat itu mungkin perginya udah lama, itu pun udah cerai. Dari mana Anda tahu orang tua Anda cerai, atau pernah ayah Anda menemui Anda setiap pas ayah Anda itu merantau? Saya tidak pernah bertemu lagi sama dia, dan waktu itu saya juga lost kontak sama dia. Apa yang membuat Anda lost kontak? Saya benci sama dia. Apa yang membuat Anda benci dengan dia? Ya karena kami tidak menyangka dia seperti itu, tetapi dia berbuat seperti itu. Jadi saya sangat membenci itu. Apakah lost kontaknya sampai sekarang? Sekarang saya udah mulai kontekan lagi, walaupun hanya minta duit. Apakah dia ada menafkahi kalian sekeluarga? Tidak, saya pun minta duit 200 sebulan aja susah. Apa yang tidak bisa dengan ayah Anda? Karena Anda bicara dengan baik-baik dengan ayah. Saya pernah minta duit untuk bayar UKT sama dia bilang duitnya tidak ada. Dan saya pernah minta duit tambahan beli HP, sampai-sampai istrinya pun memarahi saya. Apa kata istrinya kepada Anda? Banyak katanya.
karena keinginan kamu ini itu, saya pun dianjing-anjinginya, pengen saya carikan. Apa ya yang dibilang istri ayah Ananda sekarang kepada Anda? Saya pun tidak ingat apa yang dibilangnya langsung, tetapi pada saat itu dia kayak saya minta duit waktu itu tambah beli HP, dan dia tuh di SMS-nya saya tengah malam, dan sampai pagi pun mata saya ini tidak bisa tidur karena memikirkan itu. Padahal waktu itu duit saya ada buat beli HP, tapi hanya minta tambahan sedikit berapapun duitnya. Tapi pada saat itu ayah saya katanya iya, kalau besok kalau ada duit ayah transfer. Tapi istrinya berkata lain. Kalau ibu boleh tahu apa ya chat istrinya kepada Anda? Mungkin karena sudah lama, ibu udah 3 tahun juga, saya tidak ingat isi chatnya apa. Dan pada saat itu dia bilang apa ya, karena kami entahlah bu, saya pun tidak tahu pasti chatnya tuh apa sampai sekarang. Soalnya udah lama, waktu itu saya hanya kelas 1 SMA di chatnya seperti itu. Saya tidak ingat chatnya sampai sekarang. Itu pun saya tidak mau mengingat lagi keanjingan dia. Oh, di sini apakah kalian udah baikan sama istri ayahnya? Saya tidak pernah baikkan sama dia, dan saya tidak ingin baikkan sama dia. Pernahkah kalian kontakkan atau gimana? Tidak pernah, hanya waktu itu bertengkar saja, dan semua aksesnya saya blok, saya ganti HP, saya ganti nomor, saya ganti semua. Di sini ayah Anda sekarang sudah ngasih kalian nafkah atau gimana? Nafkah sepertinya enggak, tapi kayak kalau kami minta duit hanya dikasihnya 200, itu pun sebulan sekali. Dibilangnya kayak gini, jangan sering-sering minta duit sama ayah pun tidak selalu punya duit. Padahal saya sekali sebulan yang minta duit sama dia, bu, ingin saya robekkan mulutnya. Di sini kalau ibu boleh tahu ya, siapa yang menafkahi Anda? Saya sekarang dinafkahi oleh abang saya yang menjadi tulang punggung keluarga kami, dan abang saya lah yang membayar UKT dan membayar uang kosan saya, termasuk uang jajan saya, termasuk biaya adik saya di rumah sama ibu saya. Kalau ibu boleh tahu pekerjaan ibu Ananda apa ya? Ibu saya tidak bekerja, ibu saya sebagai ibu rumah tangga, tetapi mungkin ada sawah nenek saya sedikit yang dikelola oleh ibu saya, dan pada hari Minggu ibu saya berjualan sarapan di depan rumah. Kalau ibu boleh tahu Ananda berapa saudara ya? Di sini saya ada 3 saudara, bu. Abang saya, dan ada 1 adik saya. Ananda ada adik ya? Iya. Adiknya berusia berapa? Adik saya berusia 11 tahun. Sebenarnya bu, ayah saya itu sangat jahat karena motor kami ada 2 di rumah, tetapi motor itu yang satu diantarnya ke kampung halamannya, dan satunya lagi itu dijual. Sedangkan kami di rumah tidak punya motor. Saya pun ke sekolah waktu itu transportasinya sangat susah. Waktu itu saya pergi berjalan ke sekolah sambil menunggu ojek. Ojek pun susah untuk masuk ke dalam rumah saya. Waktu itu saya ke jalan besar dulu untuk mencari ojek untuk pergi ke sekolah. Seperti itulah pengorbanan saya waktu sekolah. Tapi tadi Ananda bilang Anda tidak pernah menemui ayah lagi sejak dia merantau. Gimana ya dia mengambil motor Ananda? Oh, itu kejadiannya waktu awal-awal bu. Pas awal merantau, setahun dia merantau, dia pulang dulu. Tadi lupa saya ceritakan, pas dia pulang tuh 1 motor diantarkan ke rumah orang tuanya, dan 1 lagi pas dia waktu itu pergi kedua ini emang ada cekcok sedikit sama ibu saya, dan motor dibawanya. Dia bawanya motor kalian? Iya. Pas dia bawa motor itu, apakah ayah Ananda sama ibu Ananda masih berhubungan atau gimana? Masih. Tapi waktu itu saya juga tidak terekam di memori saya bagaimana itu motor yang 1 lagi bisa terbawa. Saya tidak tahu pasti bagaimana ceritanya. Tapi intinya motor keduanya dibawa. Dibawa. Iya. Sekarang Ananda sudah mempunyai motor atau dari mana dapatnya? Sudah, nenek saya menggadaikan sawah untuk membeli motor, dan ada sedikit duit ibu saya. Sekarang Anda sudah memiliki motor. Sekarang Anda juga dinafkahi sama abang Anda? Iya bu, saya dinafkahi abang saya. Abang Anda udah mempunyai keluarga atau gimana? Belum bu, abang saya masih bujang. Saya mengalami masalah broken home. Saya takut bahwa saya juga menganggap semua laki itu sama. Soalnya
kata orang-orang itu adalah cinta pertama anak perempuannya, tetapi saya menggarisbawahi bahwa tidak semua. Soalnya bagi saya itu tidak. Dan saya takut itu nanti terjadi juga di keluarga saya ataupun cowok saya yang seperti itu. Saya takut pula diselingkuhi, dan saya tidak ingin itu terjadi. Apakah pernah, kalau Ibu boleh tahu ya, apakah pernah Ananda diselingkuhi dengan pasangannya? Sepertinya saya tidak pernah diselingkuhi, Bu, tapi saya pun tidak tahu apa yang dilakukan di belakang saya. Soalnya kan kami LDR, Bu. Apa yang membuat Anda takut? Kan Anda belum pernah diselingkuhinya, atau dia pernah dekat dengan cewek lain? Ya, saya takut saja, Bu. Soalnya maklumlah cowok mata keranjang kan, Bu. Gak bisa nampak cewek itu cantik dikit. Saya tidak tahu pasti cowok saya itu selingkuh atau bagaimana, Bu, tapi waktu itu setiap ada cewek yang nge-DM dia atau ngechat dia pasti dibalasnya, tapi saya tidak mencari tahu bahwa dia selingkuh atau bagaimana, dan saya seperti tidak peduli, tapi kayak hati saya itu menjanggal bahwa dia akan selingkuh. Saya sebenarnya takut, Bu, dia selingkuh, tapi dia selalu meyakinkan saya bahwa dia tidak akan pernah selingkuh, soalnya cowok saya juga broken home. Oh, jadi ya gitu ya. Kalau Ibu boleh tahu di sini, dia pernah dekat nggak sama cewek lain atau gimana? Mungkin waktu lost kontak 1 tahun tuh dia mungkin pernah dekat sama cewek lain, Bu, tapi dia tidak pernah menceritakan ke saya dia dekat dengan siapa, dan dia pun bilang saya pacar pertamanya. Dan kata teman saya, dulu dia tuh punya mantan, Bu, di dekat rumah papanya, tapi dia tidak mengakui itu mantannya. Wah, dia nggak mengakuinya. Katanya jangan bahas-bahas masa lalu, masa depan abang kan sama kamu, kata kayak gitu. Sebelumnya teman Anda itu mempunyai bukti atau gimana? Karena dia tidak punya bukti, Bu, soalnya dulu HP-nya kan masih telolit. Jadi itu mungkin cinta monyet bagi orang-orang dulu ya, Bu. Jadi tidak punya bukti, tapi yang ngomong gitu bukan 1-2 orang aja, Bu, banyak. Jadi Anda lebih percaya ke Yang Anda banyak. dan teman Anda? Saya lebih percaya kepada teman saya, Bu. Sekarang lebih baik Anda tuh lebih percaya kepada pasangannya, supaya hubungannya juga langgeng, tidak ada kesalahpahaman, dan juga tak ada perasaan yang mengganjal di hati Anda. Iya. Saya takut aja, Bu, rasa ketakutan itu ada mungkin ya, Bu, walaupun itu tidak dilakukan cowok tuh, tapi saya misalkan saya usai hubungan saya sama dia, mungkin saya menganggap semua cowok itu sama. Sekarang cowok Anda itu gimana komunikasinya dengan Anda? Baik, Bu, setelah 3 hari lost kontak baik lagi. Soalnya kalau saya bertengkar sama dia, ujung-ujungnya pasti lost kontak. Lost kontak. Terus abis lost kontak itu siapa dulu ya yang menghubunginya? Ya saya, Bu. Katanya saya yang salah. Berarti saya lagi yang chat, saya menurunkan ego saya, karena mungkin dia efek anak terakhir juga ya, Bu, egonya juga tinggi, saya pun ego saya juga tinggi. Gitu ya, Anda. Masalah berkenan saya tadi, apakah saya bisa menganggap semua cowok itu sama seperti ayah saya, atau bagaimana, Bu? Saya ingin meminta sarannya sedikit. Tidak, Nanda. Semua cowok itu pastilah berbeda-beda, dan tipenya juga berbeda-beda, dan sikapnya pun berbeda-beda. Di sini ayah Anda mempunyai sifat seperti ini, dan lelaki lain atau pasangan Anda yang Anda pilih pasti mempunyai sifat yang lain dan akan melindungi Anda, dan kejadian yang pernah Anda alami gak akan terulang lagi dengan pasangan Anda. Anda harus yakin dan percaya diri bahwa pasangan Anda itu terbaik untuk Ananda dan keluarga Ananda nanti. Jadi saya tidak boleh menganggap semua cowok itu sama. Tidak, Ananda. Anda tuh harus membuka pikiran dan mata untuk orang sekeliling Ananda, dan tidak boleh mematoki satu masalah dengan orang, dan tidak boleh menganggap orang itu sama dengan orang lain. Berarti saya tidak boleh menganggap semua laki itu sama, karena pada dasarnya laki itu berbeda. Di sini ada lagi Ananda.
Tidak, Bu. Dalam selama kita konseling tadi, apa yang dapat Anda simpulkan? Satu, masalah pertemanan tadi saya dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh bergeng-geng dan tidak boleh memilih kawan. Kita harus berteman sama semua orang. Yang dua, masalah percintaan saya harus lebih terbuka sama cowok saya. Apapun harus saya bilang sama cowok saya. Yang ketiga, masalah broken home, mungkin saya tidak boleh menganggap semua cowok itu sama karena pada dasarnya semua cowok itu berbeda. Ya. Di sini apakah perasaan Anda sudah tenang atau gimana? Saya sudah merasa tenang, Bu. Bu, apakah selama kita konseling tadi tidak ada bocoran untuk pihak ketiga dan saya tidak ingin masalah saya bocor sampai pihak ketiga. Di sini coba Ibu juga ada asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana asas ini tidak boleh pembicaraan Anda dengan Ibu cuman kita aja yang tahu, dan Ibu juga mempunyai asas keterbukaan seperti Anda terbuka kepada Ibu. Dan ketiga, asas kesukarelaan. Kalau Ibu boleh tahu, Anda sukarela atau gimana datang ke sini? Ya, saya suka rela, Bu. Apakah perasaan Anda sudah tenang? Ya, saya tenang. Di sini jam sudah menunjukkan pukul 1 dan Ibu juga ada rapat. Apakah bisa kita selesaikan permasalahan ini? Gimana Nanda? Bisa, Bu. Terima kasih untuk nasihat dan saran Ibu. Saya terima. Selanjutnya kabarin Ibu tentang pertemanan Nanda tadi dengan pasangan Nanda tadi. Selanjutnya gimana? Boleh Nanda menemui Ibu di sini atau WA Ibu atau telepon Ibu untuk mengatur waktunya kembali. Baik, Bu. Terima kasih Nanda. Terima kasih kembali, Bu.